Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi bersama Ibu dalam pembahasan materi bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya kita telah membahas unsur-unsur teks berita. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasan teks berita. Setelah itu kita juga akan membahas cara menyajikan teks berita. Mohon disimak baik-baik videonya supaya kalian bisa memahaminya dan bisa membuat tugas selanjutnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk membuat atau mengisi presensi absen di aplikasi kunci. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur teks berita yang pertama ada headline atau kepala berita, yaitu judul berita yang biasanya ditulis dengan huruf besar yang dipakai untuk mewakili isi dan maksud sebuah berita. Kemudian struktur teks berita yang kedua ada lead atau teras berita, yaitu satu paragraf pembuka yang memuat inti dari berita atau rangkuman dari isi berita. Kemudian struktur teks yang ketiga yaitu body atau tubuh berita adalah isi uraian lengkap yang menjelaskan 5W1H. Terakhir, struktur teks berita yang keempat yaitu length atau kaki berita, berisi bagian penutup, simpulan, atau penegasan ulang dari sebuah teks berita. Lanjut, kaidah kebahasaan teks berita, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ciri-ciri kalimat langsung yang pertama adalah ditandai dengan pemakaian tanda petik. Kedua, huruf pertama pada kalimat langsung menggunakan huruf kapital. Lalu, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan orang. Ciri-ciri kalimat langsung yaitu tidak menggunakan tanda petik. Kedua, terdapat perubahan kata ganti orang. Yang ketiga, biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Ciri kebahasan teks berita yang kedua yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu biasanya jeda antar kalimat satu dan kalimat kedua. Contoh konjungsi temporal adalah yaitu kemudian, lalu, selanjutnya. Nah, yang bagian ketiga kaidah kebahasaan ciri-cirinya yaitu keterangan waktu. Biasanya di sini menjelaskan keterangan waktu, tempat, atau kejadian, bisa tanggal, hari, bulan, tahun. Yang terakhir yaitu bahasa baku. Ya, penggunaan dalam membuat teks berita itu harus menggunakan bahasa baku. Kenapa? Karena bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan mudah dipahami oleh semua orang, ya. Jadi itu adalah kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian dilanjut dengan menyajikan teks berita. Yang pertama adalah menentukan topik, yaitu topik yang layak untuk diangkat menjadi berita harus bersifat faktual atau fakta, kemudian aktual, terkini, dan fungsional, yaitu bermanfaat bagi khalayak. Ya, jadi menentukan topik harus yang aktual, faktual, dan fungsional. Kemudian menyajikan teks berita yang kedua yaitu menyusun kerangka. Kerangka dapat disusun dengan prinsip 5W1H atau pastikan sesuai dengan urutan strukturnya, yaitu
5W1A dan strukturnya. Kemudian menyajikan teks berita yang ketiga adalah mengembangkan kerangka. Kerangka dikembangkan sesuai dengan struktur berita. Apa aja tadi? Mulai dari head, headline, lead, body, length. Ya. Nah, yang keempat menyajikan teks berita yaitu menentukan judul. Judul yang dipilih harus akurat, jelas, ringkas, dan mencerminkan isi berita. Juga harus menarik dan tidak ambigu. Ambigu di sini adalah bermakna lebih dari satu. Kemudian menyajikan teks berita yang kelima yaitu menyajikan secara lisan. Maksudnya di sini adalah penyampaian berita dengan cara membacakannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan pengucapan, nada suara, jeda, volume suara, dan ekspresi yang tepat pada saat membawakan sebuah berita. Itu tadi cara penyajian teks, langkah-langkah penyajian teks berita. Baik, setelah kalian melihat video pembelajaran hari ini, jika ada yang kurang dimengerti, silahkan japri. Dan untuk tugas minggu ini kalian membuat teks berita, temanya bebas, ditulis, kemudian kirim ke email Bahasa Indonesia. Emailnya nanti Bu share di grup. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap stay safe, healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.